Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit materi mengenai penyusunan skala psikologi dengan dosen pengampu Ibu Kusumasari Kartika Hima Darmayanti MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Urmila Sari, Wulandari, Putri, Dwi Kenia, Teti, dan juga Rani. Kami akan membahas 7 poin dalam materi kali ini yang masing-masing akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, mari kita simak. Baiklah, saya Wulandari akan menjelaskan tentang definisi pengukuran skala psikologi. Pengukuran skala psikologi mempelajari tentang pengukuran psikologis yang terdiri dari atribut-atribut kognitif dan atribut-atribut non-kognitif. Atribut itu merupakan karakteristik yang dimiliki individu atau objek yang bersifat psikologis maupun fisiologis. Meskipun dalam percakapan sehari-hari, biasanya istilah skala disamakan saja dengan istilah tes. Namun, dalam pengembangan instrumen ukur, umumnya istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif, sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk menanamkan alat ukur aspek afektif. Selanjutnya, ada tujuan skala psikologi. Skala dalam psikologi memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk melakukan diagnosis. Diagnosis ini merupakan sebuah kesimpulan atas sebuah keadaan saat ini. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang sudah diambil. Data ini adalah akumulasi daripada kegiatan masa lalu. Diagnosis ini pun disimpulkan atas kriteria-kriteria tertentu. Adapun yang kedua yaitu prognosis. Prognosis ini merupakan sebuah kesimpulan atas apa yang akan terjadi nantinya atau kemungkinan yang akan terjadi. Apa yang dapat terjadi kepada seseorang tersebut di masa yang akan datang. Prognosis ini merupakan prediksi dari kita sendiri. Prognosis ini memberikan sebuah gambaran apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari skala psikologi dan karakteristik dari skala psikologi. Jadi, apa sih manfaat dari skala psikologi? Skala psikologi mempunyai beragam manfaat loh teman-teman. Manfaat tersebut baik dalam sebuah pengembangan keilmuan atau penggunaan praktis di lapangan. Penelitian yang berhubungan dengan sebuah perilaku manusia pun sangat bermanfaat dalam menggunakan skala. Penelitian yang dilakukan, baik itu skripsi, tesis, dosen, lembaga, disertasi, dan lain sebagainya. Penelitian pun yang dilakukan dalam rumpuan keilmuan sosial ataupun ekstasa. Apabila skala yang digunakan benar, maka hasil dari yang diteliti pun akan benar. Penggunaan dari skala pun berhubungan pula dengan validitas internal penelitian. Karakteristik skala psikologi sebagai alat ukur. Karakteristik skala psikologi ini terdiri dari 3 bagian loh teman-teman. Yang pertama, stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung untuk mengungkapkan atribut yang hendak diukur, dan melainkan untuk mengungkapkan indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subjek dapat dengan mudah memahami isi itemnya, namun tidak mengetahui arah jawaban yang dihendaki oleh item yang akan diajukan, sehingga jawaban yang diberikan subjek akan banyak tergantung pada interpretasinya terhadap isi item. Karena itulah jawaban yang diberikan atau dipilih oleh subjek lebih bersifat proyeksi diri dan perasaannya dan merupakan gambaran tipikal dari reaksinya. Kedua, skala psikologi selalu berisi banyak item.
Hal ini dikarenakan atribut psikologi diungkapkan secara tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku, sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk item. Maka skala psikologi selalu berisi banyak item. Jawaban subjek terhadap satu item baru merupakan sebagai dari banyak indikasi mengenai atribut yang diukur. Sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis diperoleh berdasarkan respon terhadap semua item. Dan terakhir, ketiga, respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh. Skor yang diberikan hanyalah kuantitas yang mewakili indikasi adanya atribut yang hendak diukur. Perkenalkan, saya Dukenia akan menjelaskan mengenai jenis-jenis skala psikologi. Yang pertama itu berdasarkan jenis tingkah laku yang perlu diukur. Ada dua. Yang pertama ada tes kemampuan dan yang kedua ada tes kepribadian. Untuk tes kemampuan ini ada tes prestasi. Tes prestasi itu ialah tes yang tujuannya untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menyerap semua materi yang telah diajarkan ya. Sudah jelas nih. Dan untuk tes kecerdasan, biasanya tes ini berkaitan dengan untuk mengukur IQ seseorang. Sedangkan untuk tes bakat ini ialah tes yang bertujuan untuk mengetahui gimana sih kecenderungan kognitif seseorang terhadap suatu bidang ilmu. Kemudian ini kita bahas mengenai tes kepribadian. Tes kepribadian ini ada dua, ada tes inventory, ada tes proyeksi. Untuk tes inventory ini ialah tes yang tujuannya untuk mengungkap karakteristik, minat, dan motivasi seseorang. Dan biasanya tes ini tuh berbentuk kuesioner yang maksudnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita gimana sih, hal apa sih yang paling mencerminkan menurut kita gitu. Karena berisi bentuk pernyataan-pernyataan ya. Terus untuk tes proyeksi ini ialah tujuannya untuk mengungkap alam bawah sadar kita. Lanjut, berdasarkan cara pengambilan atau administrasi. Cara pengambilannya itu ada dua, ada tes individu, ada tes kelompok. Tes individu ini ialah tes yang dimaksudkan dalam satu waktu diberikan hanya kepada satu peserta tes, dan biasanya ya tes individu ini dilakukan secara tes lisan, perlu untuk tatap muka buat dapet datanya gitu. Terus untuk tes kelompok ini ialah tes yang dilakukan rame-rame, dan teman-teman udah tahu nih, pasti udah pernah ngalamin pastinya karena kan kemarin ada tes UMPTKIN. Nah untuk tes UMPTKIN ini artinya itu kan kita dilakukan secara beramai-ramai, dilakukan satu waktu dan serentak gitu. Nah ini udah jelas ya, artinya teman-teman semua udah dapat nih gambaran mengenai seperti apa sih tes kelompok itu. Bagian C maksudnya berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas, yaitu ada speed test, yakni alat ukur yang itemnya itu relatif mudah dan punya batas waktu singkat dan menekankan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Terus untuk power test, yakni alat ukur yang item-itemnya itu punya derajat sukar, tak ada batas waktu dan lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan tugas. Dan untuk speed test ini saya rasa itu sama halnya seperti saat kita melakukan tes UMPTKIN ya. Baik, saya Teti Indrianti. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan alat ukur psikologi. Menurut Cohen dan Swerdick tahun 2005 ada 5 langkah untuk menyusun alat ukur psikologi. Langkah yang pertama yaitu tes conceptualization, di mana tes ini menjelaskan mulai dari tujuan dan alasan dilakukannya tes, populasi target untuk tes, menentukan dengan jelas variabel kunci yang diminati, membuat spesifikasi item, memilih format item, dan menentukan administrasi dan penilaian prosedur. Langkah yang kedua yaitu tes construction. Pada tes ini membuat item sesuai dengan format yang ditentukan sebelumnya dan menentukan teknik penyekoran. Langkah selanjutnya yaitu tes tryout.
Pada rangka tes tryout ini memberikan alat ukur atau tes kepada sejumlah subjek dengan karakteristik yang sama dengan subjek yang dituju, yang kemudian melakukan uji reliabilitas dan validitas. Langkah selanjutnya yaitu item analisis atau analisis item. Pada langkah ini menganalisis item-item alat ukur atau tes secara kualitatif dan kuantitatif, lalu diperoleh setelah mendapatkan data dari sampel yang cukup banyak. Dan langkah yang terakhir yaitu tes revision atau tes revisi. Dari hasil analisis item itu dilakukan revisi terhadap tes. Terhadap tes tersebut yang kemudian dilakukan lagi tryout dan seterusnya hingga ciri-ciri tes yang baik terpenuhi. Baiklah, saya Rani Puspa Indri. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran skala psikologi hingga dikatakan baik. Apa saja kriteria itu? Yang pertama yaitu valid. Valid dapat diartikan dengan benar, sah, ataupun jelas. Skala ini berisikan item yang memiliki aspek yang akan diungkap. Item yang tidak mengungkapkan hal di luar dari tujuan ukurannya. Skala pun juga diujikan dengan sebuah kriteria yang sesuai. Valid adalah sebuah syarat utama yang harus dipenuhi dari skala. Yang kedua yaitu reliable. Reliable merupakan cermat atau dapat dipercaya. Dalam artian yaitu seberapapun jauh skor dari skala tersebut, ia dapat dipercaya. Skor skala ini pun dihasilkan juga belum tentu skor yang sebenarnya. Skor itu dapat berupa kesalahan pengukuran, skor skala yang bergerak dari kontinum 0 sampai 1. Skala yang memiliki skor reliabilitas 1 memperlihatkan 100% hasil dari pengukuran skor sebenarnya. Yang ketiga, terstandarisasi. Terstandarisasi yaitu memiliki sebuah sistem yang sangat jelas. Sistem ini meliputi sebuah petunjuk dan juga perangkat. Skala yang memiliki petunjuk pengerjaan, subjek, waktu pemberian skor, dan cara interpretasi yang jelas. Yang keempat, efisien. Efisien ini dapat diartikan secara ringkasnya adalah singkat, ringan, dan hemat. Skala dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Subjek tidak merasa bosan dikarenakan terlalu lama di dalam pengerjaannya. Pembuatannya pun tidak membutuhkan biaya yang tergolong tinggi. Yang terakhir yaitu bermanfaat. Skala psikologi haruslah yang bermanfaat. Skala dapat digunakan untuk beragam keperluan. Namun manfaat utama skala psikologis adalah keperluan dalam riset. Hal ini pun lebih tinggi ataupun dapat dikatakan penting, yaitu sifat kepraktisannya saat dimanfaatkan. Oke teman-teman, itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyusunan skala psikologi. Semoga bermanfaat. Saya perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kekurangan bahkan kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.